Om Swastiastu, perkenalkan saya Kade Agus Indra Kurniawan dengan NIM 21025 11223 di mana judul student project ini yaitu Manajemen Shock in Thorax Balloon Trauma. Perkenalkan, nama saya Imadi Muradana Jaya dengan 3 digit NIM terakhir 224. Selanjutnya terdapat latar belakang yaitu di mana trauma fisik menempati urutan ketiga penyebab utama kematian di dunia. Dikarenakan cedera toraks atau komplikasi cedera toraks, di mana 70% cedera toraks termasuk ke dalam tipe cedera tumpul yang dimana artinya mampu menyebabkan kerusakan organ atau struktur di bawah jaringan tanpa merusak integritas dari jaringan tersebut. Terdapat 6 kondisi kegawat daruratan pada pasien dengan cedera toraks yang memerlukan pemeriksaan dan juga tata laksana segera. Yaitu yang pertama yaitu terdapat obstruksi saluran nafas, tension pneumotoraks, open pneumotoraks, hemotoraks masif, file chest, dan juga tamponade jantung. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Trista Antika dengan 3 digit terakhir 004. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan terkait dengan latar belakang. Adapun daripada tata laksana, pasien dengan blunt thoracic trauma sangatlah bervariasi. Sekitar 10% daripada pasien tersebut mendapatkan berupa tindakan yaitu berupa operasi dan sekitar 90% lainnya mendapatkan tata laksana secara konservatif. Dimulai daripada pemeriksaan saluran napas, kemudian dapat juga memberikan berupa suplai daripada oksigen, kemudian tube torakostomi dan juga pereda nyeri. Pasien dengan blunt thoracic trauma nantinya dapat jatuh dalam kondisi shock, di mana kondisi shock ini dapat disebabkan karena adanya satu pendarahan yang dialami oleh pasien, sehingga pemantauan daripada hemodinamika daripada pasien itu sangatlah krusial agar dapat memberikan berupa intervensi, salah satunya berupa resusitasi cairan itu dengan tepat nantinya. Selain berupa shock daripada hemoragik, pasien ini juga dapat mengalami berupa kardiokontusiu, di mana pasien dengan blunt thoracic trauma nantinya dapat jatuh dalam kondisi shock kardiogenik hingga bahkan kematian. Oleh karena itu, pemahaman lebih rinci terkait dengan blunt thoracic trauma ini sangat perlu untuk ditingkatkan, sehingga pemeriksaan penunjang yang dapat kita lakukan nanti dapat dilakukan dengan secara komprehensif guna mencegah pasien agar tidak jatuh dalam kondisi shock. Dan apabila nanti pasien ini jatuh pada kondisi shock, kita dapat dengan siaga memberikan tata laksana shock pada pasien dengan blunt thoracic trauma. Baik, perkenalkan saya Kartika Ratu dengan 3 digit NIM akhir 082. Saya akan menjelaskan bagian definisi dari blunt thoracic trauma. Blunt thoracic trauma adalah trauma yang disebabkan oleh adanya benturan tumpul pada rongga dada. Sebagian besar dapat terjadi akibat kecelakaan lalu lintas, jatuh dari ketinggian, ataupun benturan lainnya. Tidak ada objek tajam yang masuk dalam rongga dada. Adapun struktur rongga dada yang seringkali terdampak cedera pada kejadian trauma tumpul dada antara lain struktur pembuluh darah, jantung, esofagus, rongga pleura dan saluran nafas, paru-paru, diafragma, dan dinding dada. Trauma tumpul dada disebut sebagai penyebab mortalitas dan morbiditas yang signifikan. Penanganan trauma tumpul dada ini perlu dilakukan sesegera mungkin untuk menghindari terjadinya berbagai komplikasi fatal. Adapun sebuah penelitian terkait kasus trauma toraks tumpul menemukan bahwa tingkat morbiditas trauma toraks mencapai 30 hingga 50% dan tingkat mortalitas mencapai 10 hingga 60%, bergantung pada tingkat keparahan cedera. Kondisi trauma tumpul dada dapat mengancam nyawa meskipun tidak disertai dengan adanya fraktur pada tulang di sekitar rongga dada. Perkenalkan, nama saya Made Dwinanda Prabowo Mahardana dengan 3 digit NIM terakhir 057. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan etiologi blunt thoracic trauma atau trauma tumpul pada dada. Penyebab dari trauma tumpul pada dada penting untuk diidentifikasi karena mekanisme cedera atau trauma tersebut merupakan faktor risiko independen mortalitas para pasien. Mayoritas trauma tumpul pada dada disebabkan oleh kecelakaan kendaraan bermotor, di mana itu mencakup 80% dari total kasus trauma pada dada pasien. Terdapat 4 penyebab utama dari trauma tumpul dada tersebut. Yang pertama ada benturan langsung terhadap dada, di mana cedera dari benturan langsung seperti terhadap dinding atau benda keras umumnya tidak terlalu membahayakan, dengan manifestasi yang umumnya dapat berupa hematoma atau lecet. Penyebab yang kedua dapat berupa kompresi dada, di mana cedera akibat kompresi dada dapat berupa jatuh dari ketinggian, yang juga merupakan penyebab paling umum kedua dari trauma tumpul dada tersebut. Kompresi dada sendiri umumnya menyebabkan kerusakan struktur anatomi intratoraks seperti dada atau tulang belakang. Penyebab yang ketiga dapat berupa cedera akselerasi-deselerasi, di mana salah satu contohnya adalah kecelakaan kendaraan bermotor. Kondisi paling umumnya ialah deselerasi secara tiba-tiba dari kecepatan yang maksimal pada anterior dada, sehingga menyebabkan cedera vaskuler, tulang, jaringan lunak, dan juga organ.
Penyebab yang keempat dapat berupa cedera ledakan, di mana peningkatan penggunaan kue peledak pada kasus kriminal menyebabkan kasus trauma tumpul dada akibat cedera ledakan ini terus mengalami peningkatan. Di sini perbedaan tekanan ledakan yang diakibatkan memberikan kekuatan dan perbedaan tekanan pada permukaan jaringan udara tubuh sehingga dapat menyebabkan kerusakan sistem paru, pencernaan, dan juga pendengaran. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nika Desura Suryashawis dengan 3 digit NIM terakhir 030. Saya mohon izin menjelaskan terkait epidemiologi blunt thoracic trauma. Trauma menempati urutan ketiga sebagai penyebab kematian pada seluruh kelompok umur setelah penyakit kardiovaskular dan kanker. Walaupun trauma dapat terjadi di berbagai bagian tubuh, trauma toraks menjadi trauma yang paling sering dialami pasien setelah trauma kepala dan ekstremitas. Trauma toraks dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu trauma tembus toraks atau penetration thoracic trauma dan trauma tumpul toraks atau blunt thoracic trauma. Kasus blunt thoracic trauma lebih banyak terjadi di masyarakat, itu mencapai 70% dari semua kasus trauma toraks. Selain itu, blunt thoracic trauma menyumbang sekitar 15% dari total kasus trauma yang ada di dunia. Secara umum, lebih dari 50% mekanisme kasus blunt thoracic trauma terjadi karena kecelakaan lalu lintas fatal, yang sebagian besarnya disebabkan oleh kecelakaan kendaraan bermotor, dan 10-17% kasus terjadi karena jatuh, pukulan dari benda tumpul, atau akibat alat peledak. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian dari Gupta et al. 2020 yang mengungkapkan bahwa 61% penyebab dari blunt thoracic trauma adalah kecelakaan lalu lintas dan diikuti oleh jatuh dari ketinggian sekitar 23%. Selain itu, penelitian tersebut mendapatkan bahwa laki-laki lebih sering mengalami blunt thoracic trauma dan mewakili 82,5% kasus. Hal tersebut mungkin dapat disebabkan karena perempuan lebih sedikit aktivitas di luar ruangan dan lebih jarang mengemudikan kendaraan dibandingkan laki-laki. Adapun blunt thoracic trauma secara langsung menyebabkan 25% dari total kematian akibat trauma. Penelitian yang dilakukan oleh Gupta et al. 2020 juga mengatakan bahwa tingkat kematian pada kasus tersebut adalah 7,5% yang mayoritasnya terjadi pada pasien lanjut usia dan mengalami cedera multisistem. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Saya Imade Sutantro Putra dengan 3 jam terakhir 015. Ada pun beberapa klasifikasi trauma tumpul berdasarkan mekanismenya. Yang pertama ada kontusi, yang mana suatu benturan secara langsung yang dapat menyebabkan terjadinya suatu kondisi kerusakan jaringan paru-paru dan struktur di sekitarnya. Kemudian yang kedua ada fraktur, yang mana trauma tumpul ini terjadi apabila sampai mematahkan tulang rusuk ataupun tulang belakang dari penderita tersebut. Kemudian yang ketiga ada kompresi, yang mana kompresi ini adalah suatu tekanan yang sangat kuat pada dada yang dapat menekan paru-paru dan jantung sehingga dapat mengganggu aliran darah dan pernapasan dari penderita. Kemudian yang keempat ada cedera diafragma, yang mana trauma tumpul ini juga dapat merobek dari jaringan diafragma yang terdapat dalam tubuh, yang mana itu merupakan suatu otot yang memisahkan rongga dada dari rongga perut. Kemudian yang terakhir ada trauma trakea dan bronkus, yang mana trauma tumpul ini sendiri juga bisa menyebabkan terjadinya cedera pada trakea dan bronkus sehingga sering terjadi obstruksi jalan napas pada area tersebut. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Hana Syajida dengan 3 digit 5/024 terkait Baik, tanda perkenalkan dan nama klinis saya dari Sofyan blunt dengan thoracic trauma, yaitu yang pertama tanda 2051194 akan menjelaskan mengenai pemeriksaan penunjang pada blunt thoracic trauma. Jadi pemeriksaan penunjang pada blunt thoracic trauma ini sangat penting karena dapat memegang peranan penting dalam menilai tingkat keparahan cedera, mengidentifikasi implikasi yang terjadi, juga mengatur strategi penanganan sesuai pada blunt thoracic trauma. Baik, perkenalkan nama saya dilakukan yang pertama adalah channel 25114 akan menjelaskan tentang FAST atau Focus Assessment with Tomography for Trauma. Penunjang pada blunt thoracic trauma ini merupakan pemeriksaan penunjang yang memegang peranan penting dalam menilai tingkat keparahan CT scan juga yang digunakan dan juga memberikan gambaran yang lebih detail dibanding X-ray. Mengatur strategi penanganan juga pada blunt thoracic trauma. Bronkoskopi dapat sering dilakukan. Yang pertama adalah cek nafas dari pasien. Baik, selanjutnya berdasarkan FAST atau Focus Assessment mengevaluasi irama jantung pada trauma. Mungkin sekian dari FAST ini merupakan pemeriksaan penunjang yang paling cepat digunakan. Baik, selanjutnya dapat CT scan juga yang digunakan dan juga memberikan gambaran yang lebih detail dibanding X-ray. Baik, selanjutnya dapat bronkoskopi juga yang saya digunakan karena bronkoskopi dapat mengevaluasi jalur nafas dari pasien. Baik, selanjutnya bisa lakukan elektrokardiografi juga untuk mengevaluasi irama jantung pada pasien. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Niko Wiranti Primadani dengan 3 digit yang terakhir 67. Berikut adalah komplikasi dari blunt thoracic trauma. Yang pertama, chest wall related injury, yakni rib fracture. Rib fracture ini terjadi ketika tulang rusuk yang terkena biasanya retak, dan juga tulang ini retak dari titik benturan tumpul atau dari lengkungan posterolateral yang merupakan bagian yang paling rentan. Dan yang kedua ada flail chest. Flail chest ini terjadi ketika segmen dinding dada terlepas dari bagian lain dinding dada, dan segmen yang terlepas ini bergerak tidak selaras dengan gerakan dada saat bernafas. Komplikasi berikutnya pleura related injury, yakni
Traumatik pneumotoraks. Pneumotoraks itu adalah suatu keadaan klinis yang disebabkan oleh adanya udara antara pleura visceral dan juga pleura parietal. Singkatnya, udara terperangkap di antara paru-paru dan juga dinding dada yang menyebabkan bagian paru-paru yang terkena itu menjadi kolaps. Nah, pada trauma dada tumpul, pneumotoraks dapat terjadi melalui 4 mekanisme. Yang pertama, pecahnya alveolus akibat adanya peningkatan tekanan alveolus. Yang kedua, efek Pepperberg atau terjadi jika epiglotis tertutup selama peningkatan tekanan dadak di saluran trakeobronkial. Yang ketiga, cedera akselerasi deselerasi, dan yang keempat, fraktur tulang rusuk yang merusak pleura. Nah, gejala awal yang dirasakan oleh pasien yakni dyspneu, takipnu, takikardi, dan juga hypersonoransi. Dan di sini juga pasien dapat mengalami hipotensi atau tekanan darah rendah, dan juga ada pembengkakan pada vena jugularis. Baik, perkenalkan nama saya Fakri Wahyu dan Intra 124. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai penata laksanaan untuk shock pada pasien belan traumatic trauma. Jadi yang pertama langkah-langkahnya adalah tentunya dari stabilisasi terlebih dahulu, yaitu adalah primary survey dengan ABC, di mana A adalah airway, yaitu menstabilkan atau membuka jalan nafas pasien dengan teknik head lead, chin lift, jaw thrust atau pemasangan intubasi. Namun pada pemasangan intubasi memiliki kontraindikasi pada cedera trakeobronkial atau cedera jantung berat. Kemudian yang breathing adalah memperhatikan nafas pasien, nafas pasien, pergerakan dada, termasuk apakah ditemukan adanya cedera dinding dada, deformitas, gerakan dada yang asimetris, luka-luka atau krepitasi. Kemudian yang C adalah circulation, itu melihat apakah terdapat tanda-tanda shock dengan meraba denyut nadi, mengukur tekanan darah, atau memeriksa status kulit dan juga mentalnya. Kemudian tahap kedua adalah dilanjutkan dengan secondary survey, di mana pada tahap ini melakukan penilaian secara menyeluruh dari kepala hingga ujung kaki untuk melihat apakah pasiennya memiliki resiko rendah atau tinggi untuk mengalami cedera signifikan pada struktur kardiopulmonar dan juga mediastinumnya berdasarkan tanda-tanda vital, keluhan, usia, penyakit penyerta, serta gambaran klinis umum. Dan juga penilaian tersebut dapat melalui pemeriksaan fisik atau penunjang seperti CT scan, X-ray dada, EKG, dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Komang Hidayat Langgar Chandra dengan 3 digit terakhir 14. Mohon izin melanjutkan dari penjelasan teman saya. Tindakan yang dapat dilanjutkan adalah yang ketiga, thoracic surgical intervention. Jadi tindakan ini dilakukan apabila ditemukan tanda-tanda apabila pasien mengalami kehilangan darah lebih dari 1.500 atau 2.000 ml per jam dalam waktu 2-4 jam atau kondisi mengancam nyawa lainnya. Dan juga yang keempat yaitu monitoring and stabilization. Jadi pada tahap ini pasien harus tetap dipantau kondisinya termasuk tanda-tanda vital dan kebutuhan resusitasinya. Mungkin sekarang dapat saya sampaikan, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya di sini melanjutkan. Perkenalkan kembali, nama saya Kade Agus Indra Kurniawan dengan NIM 21025-11223, yaitu bagian kesimpulan. Blunt thoracic trauma merujuk pada cedera pada dada yang disebabkan oleh kekuatan fisik yang tumpul, seperti kecelakaan mobil, jatuh, atau benturan langsung ke bagian dada. Kesimpulan secara umum tentang blunt thoracic trauma mencakup beberapa poin penting. Yang pertama itu jenis cedera, umumnya meliputi fraktur tulang rusuk, cedera paru. Lalu manifestasi klinis, gejala dan tanda klinis bisa bervariasi tergantung pada jenis dan keparahan cedera. Lalu diagnosis dilakukan dengan pemeriksaan fisik, pemeriksaan radiologi seperti X-ray, dada, atau CT scan. Lalu manajemen awal, yaitu stabilisasi pasien, manajemen nyeri, lalu mempertahankan jalan nafas yang baik, dan pengelolaan cedera dada yang spesifik. Lalu itu komplikasi potensial, pneumonia, emboli paru, atau perkembangan pneumotoraks yang lebih parah. Lalu yang terakhir itu prognosis, bergantung pada jenis dan keparahan cedera. Om Swastiastu, baik, perkenalkan saya Kistung Rabagus Baskara dengan 3 digit terakhir 243. Di sini ada pun saran yang dapat diberikan dari student project ini adalah bagi pembaca, penulis berharap pembaca dapat memahami dan menelaah isi dari student project ini yang mengkaji tentang manajemen shock and thoracic blunt trauma, sehingga pengetahuan dan ilmu yang diberikan dapat tersampaikan dan diterapkan dengan baik. Dan bagi institusi diharapkan dapat lebih menambah referensi di sumber kepustakaan mengenai serta menambah wawasan dan pengetahuan mengenai manajemen shock and thoracic blunt trauma terhadap akademisi. Baik, terima kasih. Sekian dari saya.